Nyampe bosku, nyampe. Hujan ternyata nyampe lokasi ini. Temanggung. Sengaja ke tempat Pak Rinaya di Desa Ambengan untuk lihat budidaya vanili. Sangat menggiurkan, jadi pengen coba tanam. Sukses selalu Pak Rinaya. Oke, sukses Ibu. Hari ini tanggal 20 Maret 2022 kita melaksanakan panen perdana yang kendati pun tidak banyak. Ini juga cukup bersyukur bagi kita karena apa yang telah kita usahakan sudah menjadi kenyataan. Inilah hasil dari panen kami. Sukses. Panen perdana vanili engkel setungkare lumayan, kurang lebih 20 cm 15 mungkin ya. Saya dari Provinsi Jawa Tengah, dari Kabupaten Tegal. Kita lagi mencoba belajar dengan masternya Pak Wayan. Semoga bisa menjadi bagian petani Indonesia. Oke. Ini Mas ya? Saya dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, datang ke Singaraja belajar vanili, tanamannya Pak Master Wayan. Salam sehat, kaya luar biasa. Ketemu lagi dengan saya Rinaya DSW. Hari ini ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan di media sosial, karena media sosial adalah tempat sharing saya, tempat mencari teman family. Dengan vanili saya mencari family baru, bahkan juga belajar berjualan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di hari ini saya dikasih anugerah yang sangat luar biasa, yaitu sehat. Karena bagi saya kesehatan adalah kekayaan yang luar biasa. Para sahabat, tentunya dari beberapa renungan pribadi saya, sering juga saya berpikir bahwa ketika kita bernasib tidak baik, tentu dari hal-hal yang tidak baik sering kita pertahankan dan sering kita lakukan bahwa itu tidak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.
hal-hal tidak baik itulah mulai kita belajar kurangi, sehingga mari kita belajar cenderung menggaungkan hal-hal positif, karena harapan kita hidup kita ini adalah hidup positif, dan hidup kita adalah bagaimana kita menemukan kebaikan. Tentu kita sebagai manusia biar terhindar dari penderitaan, karena tujuan hidup manusia tentu kita mencari kebahagiaan para sahabat. Nah tentu kebiasaan saya sebagai petani, keseharian saya dekat dengan paneli, tapi belum tentu saya banyak memiliki ilmu tentang budidaya paneli, dan saya juga tidak ahli-ahli banget tentang budidaya paneli, tapi saya masih proses belajar dari alam dan petani lainnya. Nah belakangan ini tentu juga banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, dan juga tentu mereka menanyakan hal seperti itu dari pengalaman mereka, dari apa yang mereka alami sebagai petani paneli pada khususnya. Nah para sahabat, ada paneli yang sudah kita tanam umur 1,5 tahun sudah ada berbuah. Ada juga yang 3 tahun belum berbuah para sahabat. Tentu di sini kita terus belajar, seperti sering saya sampaikan. Kalau teman-teman mengikuti program yang lain, tentu teman-teman bisa akan lebih baik, juga teman-teman bisa akan lebih buruk. Nah disinilah proses perawatan daripada tanaman adalah penting bagi pemiliknya itu sendiri para sahabat. Kita penting untuk mendapatkan sedikit pengalaman dari orang lain untuk jadikan panduan kita menjadi petani. Tapi tentu di mana kita tinggal, di sanalah kita belajar. Karena apa? Sirkulasi udara yang berbeda tentu juga menjadi ukuran untuk bagaimana kita terus melatih diri untuk mengamati tanaman, sehingga tanaman itu memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita sebagai petani itu sendiri para sahabat. Saya sendiri, Wayan Rinaya DSW, tentu di setiap video saya, bahkan di channel YouTube saya Rinaya DSW, telah menyampaikan kalau Anda ikhlas, mau tekun dan fokus budi paneli, silakan Anda tanam paneli. Karena apapun yang ada di muka bumi ini tentu tidak ada baik-baik saja para sahabat. Setiap ada program yang baik pasti akan dibarengi dengan beberapa masalah yang mungkin nanti kalau kita tidak punya semangat yang tinggi, kita tidak punya mental yang siap untuk menghadapi dari berbagai masalah yang kita hadapi, tentu kita akan cepat putus asa para sahabat. Karena dari berbagai referensi yang saya dapatkan, orang-orang sukses dia mampu melewati dari berbagai banyak masalah yang mereka jumpai para sahabat. Tapi tentu orang-orang gagal bahwa ketika ada masalah cenderung dia akan mengeluh, banyak alasan dan banyak mempermasalahkan orang lain para sahabat. Tapi sesungguhnya untuk merubah diri kita tentu bukan hanya dari internal saja para sahabat. Memang ada hal dari luar juga yang bisa merubah daripada apa yang kita lakukan. Tentu di sini yang bisa merubah diri kita sendiri tentu dari kita sendiri para sahabat, dari mindset kita, dari cara kita bagaimana memperlakukan tanaman dan lain sebagainya. Nah tentu dalam proses kehidupan kita pun sebagai manusia tentu ada banyak masalah yang kita dapatkan. Marilah kita tinggalkan hal-hal yang sifatnya negatif, tentu kita akan belajar mengarah ke hal yang positif para sahabat. Karena berbuat positif pun ada dampak negatifnya. Apalagi kita melakukan hal yang negatif tentu akan lebih negatif dampak yang kita terima para sahabat. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, tentu ketika teman-teman sekarang banyak membuat tanaman paneli yang greenhouse, yang konvensional. Sering saya sampaikan, kalau mau HPP rendah untuk menanam paneli, tentu kita pakai tanam langsung yang punya lahan luas para sahabat. Kita tanam di kebun dengan tajar hidup. Nah tapi teman-teman perlu diketahui dari berbagai pendampingan saya dan teman-teman ingin sharing bersama, belajar bersama dengan saya. Tentu beliau-beliau ini tidak seperti kebanyakan seperti saya para sahabat. Mereka kalau masalah finansial sudah cukup, anak-anaknya sudah pada pekerja, tapi mereka bagaimana mencari kebahagiaan dengan melakukan kegiatan dengan menanam paneli para sahabat, dengan greenhouse tentunya di samping rumah dan lain sebagainya. Disinilah kita akan ada pandangan berbeda. Ketika kita menjadi petani, tentu kita mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan. Tentu pasti para sahabat. Nah kalau memang profesi kita menjadi petani, tentu ukuran kita adalah bagaimana bisa menekan harga pokok produksi sehingga kita mendapatkan untung dan buahnya sesuai dengan harapan. Misalnya sekian tahun sudah berbuah tanaman paneli. Tapi beda dengan kebanyakan mereka yang menjadikan pencinta penghobi tanaman, ketika tanamannya sudah tumbuh subur aja mereka sudah bahagia para sahabat. Karena menurut mereka hidup ini adalah proses para sahabat. Entah itu kita dapatkan hal-hal yang tidak baik, karena menurut saya sendiri tentu orang yang mengkritik kita, tentu orang yang terkadang membuli kita sebenarnya adalah
yang memberi motivasi hidup kita kalau kita mau berpikir positif para sahabat. Karena apa? Ketika kita banyak bulian, ketika kita banyak yang mengkritik, kalau mental kita dia siap, kita down, maka kita akan termakan kritik mereka. Sehingga kita tidak ada semangat untuk bekerja. Sehingga apa? Kita menjadi mereka yang kebanyakan sebagai pengkritik dan pembuli para sahabat. Maka dalam kesempatan ini saya sendiri, Wayan Rinaya, seorang petani tidak memiliki tanaman banyak, tapi tentu dengan Paneli saya banyak teman para sahabat. Maka banyak dari MDPL rendah, baik di MDPL tinggi, saya juga belajar untuk bagaimana melihat perkembangan tanaman Paneli teman-teman. Tentu itu yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Nah, terkadang ada beberapa pertanyaan, kenapa Pak Wayan tanaman saya udah umur 3 tahun belum berbuah, itu biasa. Dan juga ada 1,5 tahun yang saya kasih pembagian sulur sudah ada berbuah. Teman-teman bisa lihat di Facebook saya, kesaksian beliau, dan juga di Instagram, bahkan di channel YouTube saya. Nah, pada intinya mulailah kita belajar menjadi petani. N sama dengan 4B 5K. Apa? N sama dengan 4B 5K. N itu mulailah kita melakukan niat-niat yang baik, niat yang tulus ketika kita melakukan apapun program yang kita lakukan sebagai manusia, entah menjadi petani dan lain sebagainya. Nah, 4B ini apa para sahabat? Tentu mulai kita belajar B pertama yaitu berbuat. Yang kedua, atas apa yang kita buat itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga ketika sudah ada berbuat dan kita sudah juga bermanfaat apa yang kita lakukan, tentu kita harus bersyukur sama. Nah, sehingga dengan bersyukur itulah kita terus juga bagaimana B yang keempat itu mulailah kita belajar berbagi. Tentu apa yang kita bagikan belum tentu baik bagi orang lain, dan juga sebaliknya belum tentu juga tidak baik bagi kebanyakan orang para sahabat. Tentu dengan melakukanlah adalah modal utama untuk kita melakukan niat kita sebagai manusia, karena kalau sudah pikiran akan menjadi pembicaraan kita akan melahirkan suatu hal-hal yang positif juga negatif para sahabat. Nah, K yang kelima sering saya sampaikan, 4-5 berarti kita jadi petani harus memiliki semangat 4-5 para sahabat, 4B 5K. Nah, K pertama perlu kita belajar komunikasi itu penting sesama petani agar hidup sharing kita, agar kita ramah dan lain sebagainya. Yang kedua, terus K yang kedua mulailah kita belajar membangun suatu komunitas. Kalau di Bali namanya seke, kalau di tempat lain mungkin sifat kegotong royongan itulah K. Kita harus berkomunitas, karena kita harus berkomunitas sesama frekuensi tentunya para sahabat. Karena susah ketika membangun komunitas, orang hanya ingin membuli orangnya dan juga ingin hanya banyak bertanya, tidak mengasih solusi. Tentu juga komunitas itu tidak baik. Terus K ketiga apa para sahabat? Mulai kita belajar berkolaborasi, belajar dari berbagai latar belakang yang berbeda. Tentu setiap program itu akan mengenai banyak program sebenarnya. Kita jadi petani pun teman kita ada yang menjadi ini, menjadi itu penting para sahabat. Nah, terus K keempat yang penting juga bagaimana kita memiliki komitmen sehingga kita melakukan cara budidaya secara kontinu. Tentu kita perhatikan tanaman, kalau kekurangan N dan lain sebagainya kita perbaiki. Nah, tentu dari hal itu harapan kita mampu menjadi petani yang berkualitas. Kualitas ini penting para sahabat sehingga kita juga akan memiliki kuantitas hidup yang lebih baik. Ketika saya misalnya membagikan sulur kepada teman-teman, kalau ada mati, ada konfirmasi ke saya, kita kasih